Oke, jadi gini ya. Pertama, saya dengar kabar Bang Haji Ridho ketangkep lagi tuh, gitu kan. Saya nggak percaya pakai banget gitu kan. Nggak mungkin lah orang kita lagi banyak program-program kita kan, itu udah betul-betul kembali ya ke jalan Allah lagi gitu kan. Jadi saya nggak percaya, ragu-ragu, jangan-jangan salah nama nih gitu. Akhirnya keesokan harinya saya dengar berita dari sumber yang yang bisa dipercaya lah. Saya kaget sekali bahwa ternyata emang Ridho betul ditangkap. Karena soal apa belum jelas. Selama kemarin dulu malam, akhirnya Ridho telepon saya, nangis. Pokoknya nangis luar biasa. Yang diucapkan minta maaf bahwa ternyata Ridho Pak belum bisa memegang amanat Bapak. Ridho sekarang lagi di Polsek Tanjung Priok karena kedapatan membawa amfetamin. Ya, saya terus terang shock sekali ya. Kok kenapa ini bisa terjadi lagi gitu kan? Kira-kira artinya dia minta maaf berkali-kali. Saya bilang ya, saya selalu memaafkan kamu, bahwa saya selalu memaafkan kamu. Dan dia bilang bahwa mungkin Ridho ini akhir dari karir Ridho Pak. Nah, kamu nggak boleh bilang gitu. Tidak ada kata putus asa dalam hidup ini. Papa maafin kamu, dan kamu harus bangkit kembali. Dan peringatan ini biasanya 2 kali. Nah, ini kamu berapa peringatan yang kedua nih? Kalau ketiga kamu diperingatkan lagi juga tidak khair. Alhamdulillah ala qulubihim, dikunci hati kamu, dikunci mata kamu. Dan kamu tidak akan bisa kembali lagi ke jalan Allah. Nah, itulah kira-kira pembicaraan singkat saya dengan Ridho. Bahwa buat saya ini memang satu ujian besar. Buat keluarga ini ujian besar. Mengejutkan banget, dan ya memang saya agak tidak terlalu beban juga mengingat memang kita ini tengah dilanda wabah COVID-19 yang jadi pandemik. Dan ternyata narkoba juga wabah yang tidak kalah dahsyatnya dengan corona. Bagaimana narkoba ini menyerang bangsa-bangsa di dunia, sampai Indonesia pun perlu mendirikan Badan Narkotika Nasional. Itu menunjukkan narkoba ini ancaman nasional gitu. Jadi melihat hal ini, saya agak bukan terhibur, tapi agak ada excuse lah. Bahwa memang kita sedang diserang bukan hanya dengan corona, tapi bangsa ini juga tengah diserang oleh narkoba. Masya Allah, jadi ini satu hal yang harus saya hadapi, juga terutama Ridho. Dan saya ada komitmen sama Ridho, ketika dia selesai dari dari kuliah semester 1 dulu itu, saya wanti-wanti sama dia, Dok, next kalau kamu kerjain ini lagi, Papa insaf loh, Papa nggak ikut campur, Pak, angkat tangan, silakan atasi sendiri. Siapa? Nah, gitu. Nah, jadi kemarin juga saya bilang itu juga, Dok, kita pamit ya, bahwa kamu silahkan jalan sendiri, Papa cuma bantu doa aja. Kalau doa nggak boleh putus sebagai orang tua. Dan Papa maafkan kamu doaan kamu, dan hadapi itu. Mudah-mudahan kamu lulus dalam untuk mendapat semester kedua. Kamu jalani itu.
Dengan doa Bapak mudah-mudahan kamu lulus dan jangan pernah putus asa dalam hidup. Kira-kira itulah selama ini dialog saya sama Ridho. Oh ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah menangkap Ridho sejak awal. Begitu Ridho didapati menyimpan amfetamin, langsung ketangkap. Bayangkan kalau misalnya seminggu, sebulan, 2 bulan baru ketangkap, atau setahun, barangkali ada overdosis sudah. Nah, jadi di samping itu kita juga, saya keluarga bersyukur, berterima kasih kepada pihak kepolisian yang begitu cepat, sigap, spontan, sehingga para pengguna narkoba ini nggak berlarut-larut menggunakan narkoba ini. Dan tentunya dengan harapan ke depan bahwa semoga nanti di taraf selanjutnya tidak mendapat perlakuan hukum yang adil, yang bijak, yang adil seperti itu siapa? Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan? Pak Haji akan terus mengikuti mengawal proses nanti Ridho sendiri, Pak Haji? Ya pastilah ya. Saya akan memantau terus dan berdoa terus. Yang namanya anak gimana kan nggak bisa dilepas. Berharap direhab nggak Pak Haji? Berharap direhab apa gimana Pak Haji? Ya tentu harapan saya bahwa karena ini sangat-sangat prematur ya. Tentu permohonan saya untuk direhab, jangan sampai ditahan di penjara gitu. Karena barangkali efeknya akan juga kurang baik untuk mereka. Pak Haji, ada rencana jenguk kapan Bang Haji? Jenguk? Kalau jenguk ini mungkin belum ya. Masih nanti waktunya belum bisa ditentukan. Ya Pak Haji, bisa dibilang ini salah pergaulan atau seperti apa sih Pak Haji, kan sudah 3 kali? Dua. Semester 2 nih. Kenapa? Salah pergaulan atau seperti apa? Ya kita nggak bisa menyalahkan orang lain ya. Dalam ini kita harus introspeksi ke dalam tanpa menyalahkan orang lain. Bahwa saya sering bicara sama Ridho, kalau kamu sudah bisa mewarnai orang, bergaullah dengan siapapun. Tapi kalau kamu masih bisa diwarnai orang, pilih-pilihlah bergaul. Kira-kira itu pesan saya selalu sama Ridho. Bang Haji, apa sih yang membuat Ridho akhirnya mencoba kembali lagi untuk mempergunakan itu gitu? Mungkin sempat bertanya alasannya apa dari beliau? Nah ini yang dia kurang terbuka sama saya, jadi bilang, aduh Pak, maafin Ridho Pak. Oke, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar musik dangdut, atas kelakuan Ridho ini yang ternyata masih kesandung lagi gitu. Dan memang Ridho tidak mengemukakan apa alasannya. Ketika ya telepon saya nangis habis-habisan, cuma ucapannya maafin Ridho. Sampai Ridho tidak bisa memegang amanat Bapak. Kenapanya dia nggak jelaskan. Pokoknya Ridho salah Pak, Ridho nggak mampu mengapa. Barangkali halusinasi ya. Kalau orang narkoba kan biasanya ada sugesti, ada halusinasi. Barangkali ini yang dimaksud Ridho. Ridho tidak mampu menahan itu gitu. Kayaknya gitu. Mungkin sugestinya itu. Ada sangkutannya nggak sih Pak Haji dengan mungkin pandemi, seperti menghadapi pandemi corona ini juga job dan sebagainya ya Pak Haji? Kalau job, alhamdulillah ya, kita banyak agenda-agenda dia katakanlah di virtual ya, virtual TV. Ada rencana dia bikin sinetron, yang rilis rekaman, itu saya rasa enggak masalah. Tapi bahwa sebagaimana saya katakan tadi bahwa narkoba sama dengan corona Pak ya. Jadi pandemi itu juga. Ada pertanyaan lain? Tadi dengan tadi pengakuannya Ridho bahwa menyatakan Ridho memang tidak kuat dan tidak bisa melepas makannya narkoba, akhirnya jeblos lagi. Mungkin dari kurangnya apa ya Pak Haji, bisa dibilang pengawasan
penjelasan dari Pak Haji sendiri seperti apa sih Ya. kira hingga lolos lagi? Jadi hampir setiap hari pagi itu, Assalamualaikum dok, udah subuh, mulai udah apa, udah lari pagi, udah olahraga, udah apa, udah baca Quran, belum pak, nanti mau baca, iya pak. Karena pesan saya sama Ridho sejak dia keluar itu, Ridho, kamu bersyukur mendapat teguran dari Allah ini supaya mata kamu melek, ya. Kamu dikasih modal oleh Allah, satu, good looking, kedua, kamu punya suara bagus, talenta itu dari Allah. Nah, jaga itu, pelihara itu. Nah, sejak ini rubah pola hidup kamu. Jadi pesan saya sama Ridho ini tiap hari, pertama, jangan ada hari lewat tanpa Quran, tanpa baca Quran. Kedua, jangan ada hari berlalu tanpa olahraga. Ketiga, jangan ada hari berlalu tanpa exercise. Apa passion kamu? Jadi baca Quran, olahraga, exercise. Tentang apa namanya passion kamu. Latih itu hampir setiap hari, setiap telepon. Gitu. Berarti memang sering komunikasi sendiri ya Pak Haji? Kenapa? Sering komunikasi dengan Ridho sendiri? Sering. Kabar atau Pak Haji, mungkin ke depan akan ada strateginya sih biar nggak terjadi semester 3 dan semester selanjutnya. Agar nggak terjadi semester 3. Ya tentunya ya kita memang al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu fluktuatif. Bisa sesaat bertambah, bisa sesaat menurun sesuai dengan apa situasi dan kondisi. Nah, memang yang kedua nih si Ridho bukan anak kecil lagi gitu, nggak gendong-gendong kan. Gendong-gendong nyamuk gua tebak tuh. Ini dia udah gede, ya masa gua kabar terus kan enggak juga. Nah ya upaya kita sebagai orang tua adalah satu, doa. Kedua tentu nggak berhenti menasihati dia, beri pandangan. Tapi ketika ya gede kesandung gitu, seperti orang udah jaga jarak, udah pakai masker, udah cuci tangan, tapi masih kena juga itu yang namanya virus corona. Kira-kira saya lihat Ridho tuh kayak gitu. Tiap hari udah saya, masya Allah, saya kontrol terus olahraganya gimana, sampai kamu berat berapa sekarang? Ya harus slim gitu, karena ini modal lu dari Allah nya nih, body. Terus baca Quran sudah belum? Salat sudah belum? Exercise sudah belum? Itu saya kontrol. Tapi di sela-sela itu kan setan nggak diem gitu loh. Di sela-sela itu setan ini mau luar biasa. Yuwas fisudurin nas, dia selalu berbisik-bisik dalam hati manusia. Ini mungkin yang dikatakan dalam istilah narkoba itu apa? Halu ya, halusinasi atau apa segala macam. Sugesti. Dan saya pernah ngomong gini, doa hati-hati. Narkoba itu orang bisa bolak-balik loh. Perhatikan teman-teman kamu ya yang artis ini, sekali kena besok balik lagi. Itu dari halusinasi tadi. Makanya saya sama dia ekstra hati-hati. Kira-kira begitu. Pak Haji, ada kekecewaan nggak? Karena kan sebelumnya pas bebas nangis-nangis gitu kan, terus janji nggak bakal ngulang lagi, tapi sekarang terulang lagi. Ada rasa kecewa dengan janji manis dulunya Ridho bakal nggak ngulang lagi, tapi terulang kembali. Kecewa iyalah ya, kaget ya. Tapi itu tadi, kenapa ada excuse gitu? Sehingga saya juga nggak terlalu hancur banget. Memang narkoba ini pandemi gitu, menjadi pandemi. Ya daya hancurnya luar biasa gitu. Masya Allah, jadi ada sedikit excuse dari saya gitu. Allah memang sama dengan corona, lengah sedikit kena kan gitu corona ini.